Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membuat satu poster yang mana ini di sini saya lebih membahas terkait tentang teknik pembuatan. Tapi kalau untuk membuat dari awal itu nanti teman-teman bisa cek aja gimana proses pembuatannya, bagaimana layoutnya, bagaimana susunannya. Nah, ini yang akan saya lebih jelaskan di sini gitu teman-teman. Oke, baik langsung kita eksekusi aja untuk pembuatan desain posternya, desain flyernya. Oke, di sini kita akan buat up kanvasnya dulu, kita buat template-nya dulu, latar belakangnya. Nah, di sini teman-teman, kita akan kasih ganti dulu ya ukurannya pixel dulu. Nah, di sini kita ganti ke pixel karena diminta dari klien itu untuk membuat desain flyer tapi bisa untuk ukuran Instagram. Jadi di sini kita buat jadi 1350. Kita mau pakai versi Instagram portrait ya teman-teman. Ini ukurannya 1080 untuk lebarnya, untuk tingginya 1350 ya. Ya, ini untuk Insta fit portrait. Nah, jadi kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita sesuaikan ukurannya teman-teman. Ya. Oke, di sini step pertama kita akan kasih warna terlebih dahulu. Saya memakai warna hitam di level 2. Ya. Terus oke, saya mau fokus ke di bagian fotonya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini karena fotonya udah ada, saya tinggal ngambil aja dari yang samping untuk fotonya teman-teman. Ini teman-teman bisa ngambilnya di beberapa di internet ya teman-teman. Saya ngambilnya di internet. Nah di sini kan di sana ada fokus ke pembuatan garisnya ya teman-teman. Jadi di sini saya mau pakai pen tools, yang mana saya mau buat garis tepinya dari tangan ini ya teman-teman. Nah di sini teman-teman harus menguasai ya untuk pen tools ini. Jadi teman-teman kalau ingin belajar pen tools ini bisa teman-teman cek video terkait tentang belajar menggunakan pen tools di CorelDRAW. Ya, terus kita sesuaikan dengan unsur unsur dari fotonya, cuman tidak terlalu dempet. Jadi kita agak kasih jarak dikit gitu karena kita ingin membuat line up-nya gitu. Nah, jadi sampai di situ aja. Jadi di sini saya kasih ukurannya itu 1,5. Oke, setelah itu kita kasih warna outline-nya. Kita klik outline terlebih dahulu, terus ambil warna putih dan klik kanan nih teman-teman. Klik kanan. Tujuannya adalah klik kanan itu untuk mewarnakan outline-nya. Oke, jika sudah, kita mau buat background tambahan ya teman-teman yang ada di belakangnya tadi. Nah, di sini saya mau buat lingkaran terlebih dahulu dengan ketebalannya itu 1,5. Nah, terus kita copy dengan menggunakan shift itu pakai mouse ya teman-teman, mengcopy mouse ya teman-teman bisa cek di video selanjutnya sebelumnya yaitu cara mengcopy objek menggunakan mouse. Nah, gitu di sini saya klik bagian sini. Ya, tujuannya saya mau buat garis putus ya teman-teman bagian sininya. Ya. Oke. Kita klik ini. Nah, kita akan menggunakan teknik shaping ya teman-teman. Teknik shaping, tahan dan klik bagian sini. Oke. Setelah kita menggunakan teknik shaping, baru kita akan membuat bagian yang ada di atasnya itu. Nah, untuk pembuatannya teman-teman kita gunakan ini aja, rectangles atau persegi. Kita kasih warna, kita kecilin lagi ya. Nah, oke. Terus di sini ya. Oke. Nah, di sini klik aja bagian tengah ini supaya memunculkan bagian sisi kiri bisa diputar. Nah, di bagian tengah itu letakin di bagian paling bawah ya. Terus baru digeserkan menggunakan di copy tadi. Nah, setelah itu baru Ctrl R ya, terus supaya dia mengcopy dengan alur yang sama gitu. Nah, setelah kita copy seperti ini, maka ya ini udah selesai teman-teman. Nah, terus kita grupkan ya teman-teman, mau kita grupkan. Nah, sebelum itu tekan F12 ya teman-teman. Tujuannya ialah ya scale with object ini supaya nanti pas waktu kita ngebesar atau ngekecil objek dia itu enggak ketebalannya stabil. Makanya pakai tadi F12 Fn F12 gitu ya teman-teman.
Ya, nanti ada tampilan yang ada di layar, teman-teman bisa cek. Nah, di sini oh maaf ya, ini sebenarnya mau yang bagian outline ini kita kasih aja warna putih, kita klik outline-nya ya karena beda ya teman-teman. Nah, terus kalau sudah kita mau transparansi, klik transparansi, terus uniform transparansi. Ya, terus kita agak naikin ya teman-teman supaya lebih transparan. Karena kita tidak mau terlalu menonjol bagian ini. Jadi kita kasih transparan aja. Setelah itu teman-teman bisa geser ke bagian foto tadi. Nah, ini kan posisinya masih di atas. Jadi ada caranya teman-teman, yaitu klik Control pick down, atau teman-teman klik kanan order, itu ada namanya the back layer, shift pick down. Nah, dia akan otomatis turun di bawah bagian gambar tadi gitu. Itu ya teman-teman. Teman-teman bisa coba aja supaya nanti teman-teman akan paham sendiri. Ya, karena kalau didengarkan penjelasan aja teman-teman nggak akan paham. Gitu. Oke. Nah, jikalau sudah selesai kita untuk membuat backgroundnya ini. Oh maaf, ternyata masih ada satu outline atau satu lingkaran yang kayaknya belum terbuat. Jadi saya tambahkan lagi, copy dan kita klik di sini. Oke. Nah, jikalau sudah, nah ini agak ketebalannya agak kita kasih ketebalannya lebih ke 3 ya, 3 ketebalannya. Oke, jikalau sudah kita grupkan, klik kanan atau ya group, atau teman-teman bisa menggunakan di keyboard yaitu Ctrl G. Dan kita geser, kita turunin ke bawah. Order ya sama tadi ya, itu shift pick down atau Ctrl pick down. Ya teman-teman bisa memanfaatkan, itu ada shortcutnya juga tadi di sana. Nah, di sini kita mau power clip inside. Maksudnya di sini kita mau masukin foto ini ke dalam background. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam. Jadi nggak perlu dipotong sisi-sisi yang keluar dari background tadi. Jadi tinggal power clip aja. Nah, di sini kita akan buat highlight judulnya. Jadi teman-teman bisa aja buat tulisannya di sini no hearing. Ya, no hearing. Nah, di sini saya mau pakai font Grand Hotel. Jadi teman-teman bisa aja cari di Davon 1001 font atau yang lainnya, platform lainnya. Jadi buat aja nama fontnya itu Grand Hotel. Nah, jadi modelnya itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya kasih warna putih ya teman-teman. Nah, kita akan mereng. Kita klik tengahnya itu, makanya baru bisa dimereng. Jadi pas waktu kita klik, tuh di bagian tengahnya itu kan ada tanda X tuh. Kita klik lagi baru akan muncul seperti ini gitu. Baru kita geser-geser lagi. Kita sesuaikan kemiringannya teman-teman. Dan ini sifatnya variasi. Kalau teman-teman mau kemiringnya seperti apa, terserah teman-teman. Kita akan pakai kontur. Nah, kontur ini kita akan ngasih garis tepi. Nah di sini kan nggak kelihatan. Saya geser aja ke samping ya, supaya lebih jelas teman-teman. Nah, ada garis hitam di tepinya. Nah, di sini kita akan naikkan ke atas, kita kasih ketebalannya lagi ya, rasanya udah oke, udah pas ketebalannya menurut saya. Di sini teman-teman break Ctrl-K, kita lepaskan lah garis nih, kita lepas gini. Kita lepaskan dari font utamanya. Di sini kita mau kasih extrude. Extrude ini kita buat kesan 3D gitu. Jadi kita klik bagian warna hitamnya, garis yang hitam ini. Nanti nah, kita tarik ke bawah. Dia harus ada kayak kode kayak di sini, kita tarik. Nah, makanya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, gitu. Ya, kita sesuaikan. Itu gunanya extrude, teman-teman. Terus ini kita Ctrl K lagi, Ctrl K, break. Ya, tujuannya mau kita kasih warna kuning. Mau kita kasih warna kuning. Nah, bagian sininya. Ini warna kuning. Nah, jadinya seperti ini. Ini kuningnya nggak kuning-kuning oranye gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, jikalau sudah pas, maka di sini ya, di sini saya letakin ya. Oke. Ya. Nah, kita akan buat di bagian staff operasionalnya. Sebelumnya kita akan buat shape-nya terlebih dahulu. Saya membuat shape-nya agak manual ya, teman-teman. Jadi kita klik di sini. Terus ya kita sesuaikan aja sih sebenarnya, teman-teman, bebas. Ya, buatnya ya, saya ingin buatnya kayak garis lurus gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Terus jikalau sudah kita kasih warna kuning. Nah itu kan masih ada outline-nya, kita klik kanan pada kotak X itu supaya hilang outline-nya. Terus
Oke. Nah, kita ingin membuat lengkung di sini sebenarnya kita pakai corner. Jadi teman-teman bisa klik di bagian CTRL-F, CTRL atau FNF ya. Jadi nanti teman-teman cari corner. Jadi klik aja bagian tambah di bawah itu karena ada di bawah corner itu tambah. Jadi cari corner. Di sini klik dulu objeknya, terus nanti teman-teman kita cek di lama. Kalau udah ada kayak ngelengkung seperti ini teman-teman bisa nanti kondisional aja teman-teman ya. Ya, ya karena ini harus pakai corner supaya bisa membuat sudutnya itu melengkung beda. Ya, oke. Jikalau sudah, baru kita skip aja yang tadi supaya layarnya masih full. Di sini saya copy ya, atau teman-teman copy aja satu lagi seperti ini. Nah, terus klik kanan pada warna kuning. Nah, ada outline-nya dan kita klik kiri pada kotak X itu supaya hilang warna tengahnya itu gitu. Terus di sini baru kita karena kita mau ngambil outline aja, kita mau ngambil garisnya gitu. Nah, ketebalannya 1,5 dan kita mau buat oh ya, di sini saya mau buat lingkaran yang ada di atas ya kayak dekorasi yang di atas. Kayak ini kita kasih warna kuning. Ya oke, di sini kita mau ya copy dan kita klik Ctrl R aja biar cepat ya kopinya gitu. Jadi copy Ctrl R. Nah, di sini jikalau kita besarin terus kita sesuaikan ya dengan kemiringan dari font. Nah, di situ kita blok dan kita copy ke bawah. Oke, teman-teman harus paham dulu bagaimana cara mengcopy pakai mouse ya biar cepat teman-teman. Nggak perlu kita pakai Ctrl C, Ctrl V itu lama gitu. Jadi teman-teman pelajari lagi ya. Oke, di sini kita akan fokus membuat garis lengkungan yang ada di atas. Itu sama kita menggunakan pen tools. Jadi teman-teman juga harus belajar terkait tentang bagaimana penggunaan pen tools. Pen tools ini berguna untuk semua software, baik itu Photoshop, Corel dan lainnya gitu. Nah, di sini kita akan buat, ya, di sini saya tidak bisa menjelaskan terlebih jauh ya untuk menggunakan pen tools ini. Jadi teman-teman pahami aja. Ya, kita menggunakan ketebalan 1. Ini kita copy aja. Sama, terus kita kasih outline-nya warna putih. Terus di sini sama ya FN12 atau F12 saja. Di sini kita pakai scale supaya nanti ukuran ketebalannya itu masih sama. Kita akan buat bagian isinya. Di sini teman-teman maaf bukan isinya tapi ke tulisan staffnya dulu ya, staff operasional. Staff operasional. Nah, di sini saya mau pakai font Pupin. Ya, fontnya sans serif ya. Di sini teman-teman kita akan sesuaikan kemiringannya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita sesuaikan terus kita besarin. Nah, kalau rasanya udah di tengah, makanya oke, di sini cara buat shape yang kayak di atas itu gimana sih, Kak? Jadi kita buat persegi terlebih dahulu, teman-teman. Buat persegi, terus kita kasih warna putih, hilangkan outline-nya. Nah, terus teman-teman, di bagian sini ada yang namanya Shape Tools. Nah, di sini Shape Tools. Nah, jadi di teman-teman, kalau kalau seandainya kalau di Shape Tools ini, kalau kita klik di bagian sudut ini kita tarik ya teman-teman. Nah, otomatis kan semuanya ngikut tuh. Jadi teman-teman harus klik Ctrl, baru tarik. Tahan Ctrl, tarik. Kalau untuk melengkungkan satu sudut saja, gitu. Jadi di sini logonya saya copy aja gitu ya teman-teman. Kita main cepet aja, karena kita bahas prosesnya bukan isinya gitu. Ya, kita masukin logonya di sini. Terserah teman-teman nanti kalau ada logo-logo pribadi teman-teman bisa teman-teman masukkan logo di bagian sana. Oke. Di sini kita akan fokus di bagian isinya lagi. Nah, jadi untuk layout isinya di sini teman-teman sama seperti tadi teman-teman buat kotak terlebih dahulu, kita kasih warna kuning, hilangkan outline-nya. Shape tools. Terus di sini kan karena ada dua sisi, jadi sama kayak tadi. Control tahan, harus ditahan ya teman-teman. Jadi cuman sisi kanannya aja yang melengkung. Oke. Kita buat fontnya syarat ya. Kita sama masih pakai Pupin semi bold. Kita pakai. Terus kita klik di sini, kita sesuaikan lagi sesuai dengan ukuran kotaknya. Oke. Nah, jikalau sudah oke, kita sesuaikan. Nah, di sini teman-teman, ya maaf. Oke. Di sini teman-teman, untuk isinya saya copy aja.
Ya, saya copy. Ini teman-teman bisa lihat aja bagaimana ukuran sama penempatannya ya teman-teman. Nanti teman-teman jadikan aja ini bisa sebagai suatu referensi untuk desain teman-teman. Nah, di sini kayaknya terlalu dempet ke apa ya, sehingga ruang untuk isinya agak kurang. Jadi di sini saya mau di bagian backgroundnya dulu saya geser. Ya, oke, saya geser ke sini supaya tidak terlalu makan ruang. Kita iniin. Nah, dan oke, ini kayaknya masih terlalu mepet ke bawah, jadi kita naikin ke atas dan kita kecilin lagi ya teman-teman. Kita kecilin, naik ke atas, karena kita mau ngasih space ya untuk bagian informasi pendukung untuk di bawah. Ya. Jadi ini kayaknya masih terlalu ke kiri, jadi foto dari gambar, maksudnya kita edit ya di sini ya. Itu cara teman-teman kalau seandainya power clip tadi itu ada tulisan edit di sana teman-teman. Jadi klik aja tulisan edit itu otomatis dia akan masuk ke dalam. Nah, di sini kita naikin atas sedikit lagi. Oke, maaf. Kita kecilin lagi teman-teman, ini kayaknya terlalu besar. Ya. Karena kita juga mengoptimalkan juga dari space yang kosong di bawah. Karena kita mau masih masuk. Nah, di sini ya kita blok aja teman-teman, kita geser ke atas. Dan ini kita power clip aja ya teman-teman. Kayaknya nggak berlebih itunya ujungnya. Jadi kita power clip. Kita mau masukin ke dalam background. Nah, klik aja backgroundnya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman. Ya, di sini saya mau membuat bagaimana cara buatnya. Kita buat shape. Kita pen tools. Nah, di sini kita langsung aja tarik. Nah, kita kasih warna putih, hilangkan outline-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita copy aja ke bawah. Ya, ini kayaknya masih belum ada ruang, kita kecilin lagi. Kita grup dulu ya teman-teman biar enak geser-gesernya, kalau nggak di grup nanti satu-satu gesernya. Nah, kita naikin ke atas dan ini kita copy, kita blok, kita naikin ke atas. Nah, ini merahnya mungkin kayak terlalu merah banget ya. Jadi kita agak datarin dikit. Oke. Oke, terus dan bagian sini kita kurang kena semuanya. Bagian sini kita naikin ke atas, nah supaya mau kita kasih ruang di bawahnya. Oke teman-teman, sebenarnya teman-teman harus ada variasi yang terkadang icon ya teman-teman. Di sini sebenarnya saya mengambil ikonnya tuh di platform ya. Teman-teman bisa cari di platform yang ada di internet untuk pengambilan aset, atau teman-teman bisa buat sendiri ikonnya. Ini bisa kita buat. Ya di sini kita udah punya. Nah, kita copy aja tulisan ini ya teman-teman. Kita kasih warna hitam karena backgroundnya putih, jadi kita kasih warna hitam. Nah, di sini kita menggunakan prinsip tebal tipis ya teman-teman. Jadi untuk informasi kirim CV-mu di sini tuh kita tipiskan aja, nggak perlu kita tebalkan, karena yang mau kita highlightkan itu adalah emailnya gitu. Jadi gitu. Di sini sebenarnya tujuannya untuk buat ada variasi ya teman-teman, biar enak visual kita tuh ngelihatnya gitu. Nah, gitu. Nanti baru kita kasih agak tebal, semi bold atau bold. Nah, gitu. Ini maksudnya tebal tipis ya teman-teman. Ya. Jadi yang lainnya juga ya kita buat dulu clasioeo@gmail.com. Nah, ini cuma contoh aja teman-teman. Ya, untuk yang di bawahnya nanti kita copy aja lagi. Ya, kita besarin lagi ya. Karena masih ada ruang cukup, kita besarin lagi. Karena ini informasi pendukungnya juga penting ya teman-teman. Di sini saya copy aja ya teman-teman. Untuk menghemat waktu juga. Yang penting teman-teman udah paham alurnya gitu. Oke. Oke, di sini saya mau ganti semi bold aja. Ini terlalu ketebalan. Yang penting udah nampak tebalnya, udah oke lah gitu. Oke, ini juga sama. Kita pakai konsep tebal tipis ya teman-teman. Jadi dan ukurannya pun kita kecilin lagi gitu. Dan ini juga sama ya teman-teman. Karena itu masih ada ruang kosong di bawahnya, jadi kita manfaatkan ruang kosong itu untuk membuat alamatnya. Sengaja saya tidak pakai kotak yang sama karena supaya ada variasi aja. Nah, ini di bagian terakhir, di bagian kotak yang ada di atas ini kan masih kosong. Nah, di sini juga klien minta untuk dimasukin informasi tentang Instagram.
Nama nama brandnya itu CEO Group gitu. Jadi kita copy aja di sini. Ya, terus kita ganti C titik OE titik O Group. Nah, di sini saya mau pakai fontnya itu Pupin yang bold ya teman-teman. Karena kan fontnya itu menonjol highlight gitu. Jadi kita tebelin lah gitu. Nah, di sini saya blok di bagian CO-nya, saya ganti warna kuningnya supaya lebih ada variasi aja teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita ngedesain itu lebih ke improvisasi sih teman-teman. Cuman karena sering ngelihat desain orang lain, jadi kadang-kadang bisa membangun feeling desain kita gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk sering-sering lihat desain orang lain. Kalau bisa, kalau kita masih pemula tiru aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa kita gunakan ATM, amati, tiru dan modifikasi juga gitu. Jangan kita tiru sepenuhnya. Oke, di sini saya pakai ketebalannya itu apa ya? Di sini saya tidak mewarnai bagian tengahnya, kita cuman pakai outline-nya aja. Ketebalannya itu 2, tadi 1 ya teman-teman, 1 ketebalannya. Nah, di sini untuk Instagramnya juga saya pakai icon Instagram ya, supaya lebih menjelaskan banget gitu. Tapi kalau kita nggak pakai icon sebenarnya nggak apa-apa, cuman kurang variasi aja bagi saya. Dengan menggunakan icon jadi kita tahu ini adalah Instagram. Tanpa harus kita membuat tulisan Instagram lagi gitu. Nah, di sini kita copy aja. Ya, saya copy aja ya teman-teman supaya cepat. Nah, copy. Nah, nanti kita sesuaikan. Nah, teman-teman di sini saya mau apa? Supaya lebih lurus ya teman-teman. Ada tekniknya itu group. Supaya ada kayak nah, jadi kita klik aja di bagian sini, itu klik Ctrl L. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan yang bagian di atas. Karena kan ini ukurannya nggak sama, tulisan fontnya nggak sama lebar gitu kan. Jadi saya klik di bagian icon tadi supaya dia itu menyesuaikan lift gitu, bagian rata kirinya gitu, alignmentnya gitu. Ya. Yeah. Di sini saya mau kasih warna putih ya. Maaf tadi mau kasih dari awal nih. Sebelum saya buat tuh supaya outline-nya itu warna putih semuanya terus gitu. Di sini saya mau buat panah ya, panah yang ada di samping. Seperti ini ya saya buat panahnya. Jadi panahnya manual, pakai pen tools. Nah, ya, kita lengkungin seperti ini, ALT lagi supaya lurus kembali. Oke, seperti ini. Nah, oke, teman-teman di sini saya mau outline-nya pakai ketebalannya 1 aja. Nah, kita mau buat garis-garis yang ada di dalamnya. Jadi saya buat manual aja seperti ini teman-teman. Itu kita tebalin lagi outline 2, 1,5 aja. Nah, kita turunin, kita copy, terus baru Ctrl R. Tak gitu. Jadi lebih cepat, lebih banyak mau kopinya. Oke, terus kita masukin kita grup dulu ya teman-teman. Setelah kita grup baru power clip insert kita masukin ke dalam itu. Nah, jadi masuk dia dalam objeknya yang kita buat tadi. Nah, oke. Lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman nanti ini kita main cepat aja teman-teman. Jadi lebih kurang seperti ini. Semoga membantu teman-teman. Semoga membangun feeling desain teman-teman untuk belajar terkait tentang proses pembuatannya.